Malaria adalah penyakit yang mematikan bagi manusia. Di antara tahun 1980 hingga 2000-an, malaria telah menewaskan jutaan nyawa manusia di seluruh dunia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Penyebabnya sebenarnya sepele, yaitu gara-gara gigitan nyamuk kecil. Tapi nyamuk ini membawa parasit berbahaya bagi manusia, yaitu parasit Plasmodium. Nah, waktu itu situasi dunia benar-benar kacau banget. Malaria ini nyebar kemana-mana dan menjadi endemik di banyak negara tropis seperti negara-negara Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Ilmuwan di seluruh dunia bekerja keras siang dan malam buat nemuin obat yang bisa membasmi parasit tersebut. Beberapa obat anti malaria ditemukan dan dipatenkan. Tapi sayangnya malaria nggak gampang dikalahkan karena si malaria ini justru makin kebal terhadap obat-obat paten tersebut. Banyak ilmuwan yang mulai frustrasi dan harapan sepertinya nggak ada lagi. Sampai akhirnya dari sebuah laboratorium sederhana di Cina, muncullah sosok satu wanita yang luar biasa yang bernama Tu Yuyu. Kamu mungkin nggak pernah dengar namanya, tapi tanpa dia, mungkin jutaan nyawa manusia nggak akan bisa diselamatkan dari ancaman malaria. Berbekal semangat pantang menyerah, Tu Yuyu berhasil menemukan obat anti malaria yang akhirnya menyelamatkan jutaan nyawa umat manusia di seluruh dunia. Atas jasanya itu, dia bahkan dianugerahi penghargaan Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran di tahun 2015. Dan sekarang, mari kita bahas siapa sebenarnya Tu Yuyu ini dan bagaimana seorang perempuan dari latar belakang yang sederhana justru menemukan kunci untuk menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Tu Yuyu lahir di tahun 1930 di sebuah kota kecil yang bernama Ningbo di Cina. Sejak kecil, Yuyu sudah menunjukkan keunikan yang membuatnya berbeda dari anak lainnya. Dia nggak terlalu suka keramaian, dan dia lebih senang menghabiskan waktunya dengan membaca buku atau memperhatikan hal-hal kecil yang seringkali dilewatkan oleh orang lain. Saat tumbuh dewasa, Yuyu memilih jalan nggak biasa. Dia masuk ke dunia ilmu farmasi, di mana itu adalah keputusan yang jarang diambil oleh perempuan pada waktu itu. Tapi, Yuyu punya keyakinan yang kuat. Dia ingin mempelajari bagaimana tumbuhan bisa digunakan buat nyembuhin berbagai penyakit yang ada di manusia. Akhirnya, dia kuliah di Universitas Kedokteran Beijing, ambil jurusan farmasi. Di sana, dia belajar dua bidang sekaligus, yaitu pengobatan modern dan pengobatan tradisional Cina. Nah, perpaduan dua bidang inilah yang membuat Yuyu berbeda dari ilmuwan-ilmuwan lainnya. Setelah lulus, Yuyu kerja di Akademi Kedokteran Tradisional Cina. Kerjaan dia sederhana, yaitu meneliti tanaman, cari tahu potensi penyembuhan dari tanaman, dan mencatat semua hasil risetnya. Bagi Yuyu, ini bukan sekedar pekerjaan yang biasa, tapi misi untuk menemukan sesuatu yang bisa mengubah dunia. Walaupun dia nggak tahu ini bakal jadi titik awal perjalanan yang luar biasa. Di tahun 1967, tepatnya di Cina, waktu itu lagi dilanda krisis besar di mana penyakit malaria semakin nyebar di mana-mana. Banyak tentara Cina yang dikirim di negara tropis jatuh sakit karena malaria. Di waktu itu, obat-obatan yang ada mulai nggak efektif lagi buat melawan malaria. Nah, pemerintah Cina mulai ngebentuk proyek besar yang disebut Project 523 dengan satu tujuan, yaitu nemuin obat yang bisa benar-benar ngehentiin malaria. Banyak ilmuwan yang dipilih untuk proyek ini dan bisa ditebak. Salah satunya adalah Tu Yuyu. Tugas ini memang gak gampang, tapi buat Yuyu ini justru jadi kesempatan emas karena inilah momen dimana semua hal yang selama ini ia pelajari akhirnya bisa benar-benar dipakai untuk menyelamatkan umat manusia. Dia pun bakal memulai perjalanan hidup yang nantinya bakal mengubah pandangan dunia. Perjalanan ini penuh tantangan, kegagalan, dan ratusan kali trial and error. Dan dari sinilah kisah luar biasa Tu Yuyu benar-benar bakal dimulai. Begitu Tu Yuyu resmi gabung di Project 523, dia langsung dihadapkan pada tantangan besar. Obat malaria yang udah ada nggak efektif lagi. Sementara itu jumlah pasien malaria semakin bertambah banyak. Tu Yuyu dan rekannya nggak punya banyak waktu. Yuyu sadar kalau dia harus berpikir di luar kebiasaan. Jadi dia coba hal yang udah lama dilupakan orang-orang, yaitu pengobatan tradisional Cina.
Kalau pengobatan modern aja nggak berhasil, siapa tahu alam udah punya jawabannya dari ribuan tahun yang lalu. Hanya saja kita nggak sadar akan potensi besar itu. Dengan tekad itu, Yuyu dan timnya mulai mencari tumpukan naskah-naskah kuno pengobatan tradisional Cina. Mereka cari informasi tentang tanaman yang mungkin bisa ngobatin gejala malaria. Gejala umum yang terjadi pada pasien malaria itu seperti demam tinggi, menggigil, tubuh lemas, dan gejala lainnya. Dari ratusan tanaman yang telah mereka cari, akhirnya mereka pilih lebih dari 200 tanaman buat diuji satu persatu. Setiap tanaman itu diekstrak, diuji coba ke hewan-hewan di laboratorium dan hasilnya dicatat. Dan kalian perlu tahu, proses penelitian ini nggak mudah sama sekali. Bayangin aja, mereka harus nyari tanaman liar dari berbagai tempat, ngolahnya dengan cara yang beragam, dan diuji coba tanpa ada jaminan itu berhasil atau enggak. Dan bagaimana hasilnya? Ya, sebagian besar tanaman itu gagal. Gak ada efek samping sama sekali. Dan malah memperburuk kondisi hewan yang diuji. Tapi Yuyu gak nyerah. Dia paham banget bahwa setiap kegagalan itu berarti mereka makin dekat sama keberhasilan. Hingga suatu hari, dia menemukan sebuah catatan kuno di zaman dinasti Yin. Dalam teks itu ada sebuah tanaman yang bernama King Hao atau dalam bahasa Latinnya Artemisia annua. Tanaman ini katanya bisa ngobatin demam. Dan menariknya teks itu bilang kalau ekstrak tanaman itu harus diambil dengan cara direndam dengan air dingin, bukan dipanaskan. Yuyu akhirnya sadar bahwa selama ini ekstrak tanaman yang mereka uji cobakan selalu dipanaskan. Justru jika dipanaskan maka zat aktif dalam tanaman itu akhirnya akan rusak. Dengan semangat yang baru, Yuyu dan timnya langsung uji coba metode ekstraksinya. Alih-alih memanaskan tanaman itu, mereka merendam daun King Hao dengan air dingin. Terus hasil ekstraksinya langsung diuji cobakan ke hewan yang terinfeksi malaria. Ternyata hasilnya luar biasa. Malaria dalam darah hewan itu mulai berkurang drastis. Inilah momen titik balik yang bikin mereka yakin kalau mereka udah di jalur yang benar. Tapi sayangnya perjalanan Yuyu belum selesai. Sekarang mereka harus buktikan apakah obat ini aman untuk manusia atau tidak. Nah, disinilah pengorbanan Yuyu yang masuk ke level yang jauh lebih ekstrim. Coba bayangin, kamu udah nemuin sesuatu yang bisa nyelamatin nyawa manusia, tapi untuk mencobanya kamu harus ambil risiko besar. Itulah yang dilakukan to Yuyu. Setelah dia menemuin bahwa ekstrak dari tanaman King Hao bisa ngurangin parasit Plasmodium pada hewan, tapi masalahnya eksperimen pada hewan itu mah gampang. Sedangkan uji langsung ke manusia, itu bukan soal berhasil atau kagak, tapi nyawa taruhannya. Nah, waktu itu belum ada protokol klinis yang sempurna saat sekarang ini. Fasilitas untuk tes keamanan jangka panjang juga nggak ada. Dan di sisi lain, orang-orang terus meninggal karena malaria. Waktu itu keadaannya darurat banget. Dan kalau harus nunggu proses panjang, pasti banyak nyawa yang hilang. Jadi, Tuyuyu tahu dia nggak bisa lama-lama menunggu. Tanpa ragu, dia dan beberapa satu timnya buat keputusan yang ekstrim. Mereka rela jadi kelinci percobaan. Mereka pun minum ekstra King Hao yang mereka buat sendiri. Meskipun mereka nggak tahu secara pasti seperti apa efek samping yang bakal muncul. Bagi mereka, ini bukan sekedar eksperimen biasa, tapi sebuah bentuk keyakinan. Kalau mereka sendiri nggak berani mencobanya, gimana mereka bisa meminta orang lain untuk percaya? Setelah mereka minum ekstra King Hao itu yang berwarna kekuningan, lalu mereka menunggu 1 jam, 1 hari, hingga berhari-hari. Tapi yang mengejutkan adalah gak ada reaksi buruk yang terjadi. Gak ada yang pingsan, gak ada yang kejang-kejang, dan gak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Tubuh mereka tetap normal. Ini sinyal yang bagus. Keberanian mereka akhirnya terbayarkan. Dengan percaya diri, Tuyuyu langsung mengujinya ke pasien malaria. Dan gimana hasilnya? Yap, hasilnya luar biasa. Pasien yang diberi ekstra King Hao pulih jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang pakai obat standar. Dunia akhirnya punya senjata baru buat melawan malaria, yaitu zat aktif yang terkandung dari tanaman King Hao ini yang bernama artemisinin. Zat artemisinin ini ditemukan oleh seorang ilmuwan wanita yang sederhana yang berani mempertaruhkan nyawanya demi umat manusia.
Tapi meskipun telah berhasil terbukti, perjuangan Tuyuyu belum selesai. Setelah menemukan artemisinin, dia harus menghadapi tantangan besar lainnya, yaitu gimana membuat dunia internasional menerima hasil temuannya. Sedangkan waktu itu, Cina masih tertutup dan jarang diperhitungkan di dunia ilmiah. Tuyuyu udah berhasil nemuin zat aktif anti malaria untuk melawan parasit Plasmodium yaitu artemisinin. Tapi masalah Tuyuyu nggak sampai di situ aja. Dia masih harus menghadapi tantangan besar lainnya karena dunia nggak langsung percaya sama temuannya. Dan percayalah itu bukan masalah yang sederhana. Kenapa? Karena di tahun 1970-an, Cina itu masih sangat tertutup banget dari dunia ya luar. Bayangin aja, banyak ilmuwan barat yang nggak tahu sama sekali apa yang terjadi di dunia sains di Cina. Jadi meskipun zat aktif artemisinin udah dikebukti ampuh buat ngelawan malaria, tapi dunia internasional masih skeptis terkait hal itu. Mereka masih butuh bukti yang kuat dan perlu verifikasi lebih lanjut. Tuyuyu yang terkenal dengan sikap rendah hatinya, dia nggak ambil pusing sama keraguan yang datang ke dia. Dia bukan tipe yang banyak bicara, tapi dengan nunjukin bahwa biar hasil kerjanya yang berbicara. Pelan-pelan, kabar tentang artemisinin mulai nyebar. Para ilmuwan dari berbagai luar negeri mulai baca laporan hasil penelitian dari Cina. Dan mereka pun mulai ngelakuin penelitian ulang. Dan coba tebak hasilnya bagaimana? Hasilnya sama seperti yang dilakukan oleh Tuyuyu. Artemisinin benar-benar efektif bahkan untuk malaria yang udah kebal sama obat-obatan yang lama. Itu luar biasa banget kan? Dan akhirnya zat aktif artemisinin ini mulai diadopsi secara global. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO akhirnya merekomendasikan artemisinin sebagai standar pengobatan malaria. Lihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuyuyu. Dampaknya luar biasa banget kan? Nah, dalam beberapa dekade, jutaan nyawa bisa diselamatkan. Coba kamu lihat grafik data ini. Angka kematian akan malaria mulai menurun karena obat artemisinin mulai disebarluaskan di seluruh dunia. Wilayah yang dulunya sebagai kuburan malaria sekarang mulai terjadi penurunan angka kematian yang signifikan. Nah, uniknya meski penemuannya udah ngubah dunia, tapi nama Tuyuyu enggak terlalu dikenal di luar Cina. Bertahun-tahun dia bekerja diam-diam, nggak cari popularitas, nggak nyari penghargaan. Di tahun 2015, dunia akhirnya sadar bahwa artemisinin ditemukan oleh seorang wanita asal Cina yang bernama Tuyuyu. Dia akhirnya dianugerahi penghargaan Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran. Dan dia pun jadi perempuan pertama dari Cina yang dapat Nobel di bidang sains. Nah, saat dia berdiri di panggung Nobel, dia ngomong dengan tenang. Dia bilang kalau penemuannya bukan hasil kerja kerasnya sendirian, tapi juga warisan ilmu pengobatan tradisional Cina yang udah berusia ribuan tahun lamanya. Dan bukan cuma penghargaan buat ilmuwan yang hebat, tapi juga penghargaan buat kesederhanaan dan dedikasi Tuyuyu yang sepanjang hidupnya lebih memilih menyelamatkan nyawa daripada mengejar ketenaran. Sesuai banget dengan prinsip hidupnya kan? Kerja keras bukan cari popularitas. Setelah dapat Nobel, Tuyuyu nggak langsung jadi selebritis ilmuwan yang dikenal di mana-mana. Dia tetap dengan cara hidup yang sederhana, lebih banyak bekerja daripada berbicara di depan umum. Tapi penghargaan Nobel yang dia terima bukan hanya untuk pribadinya, melainkan untuk seluruh dunia medis, untuk seluruh masyarakat yang bertahun-tahun berjuang melawan malaria. Tuyuyu ngajarin kita satu hal penting, yaitu ilmu pengetahuan itu bukan soal teori di buku atau eksperimen di laboratorium yang canggih, tapi kadang jawabannya justru ada di alam, di tanaman, di obat tradisional, dari pengetahuan nenek moyang yang seringkali diremehkan. Warisan Tuyuyu adalah bukti bahwa keberanian untuk berpikir berbeda, untuk melihat sesuatu dengan pandangan yang baru, bisa membawa perubahan yang besar. Penemuan artemisinin gak cuma soal obat aja, tapi soal cara kita menyelesaikan masalah. Kombinasi antara sains modern dan resep kuno dari ribuan tahun yang lalu. Tapi siapa sangka, justru itulah yang membuka jalan untuk mengalahkan malaria yang dulu dianggap sulit untuk dikendalikan. Di usianya yang udah matang, dia gak pernah melupakan akar tradisi yang membesarkannya.
Dia tetap percaya bahwa ilmu pengetahuan harus untuk kemanusiaan, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kepentingan pribadi. Itulah yang mendorong sepanjang perjalanan hidupnya. Hari ini, berkat artemisinin, malaria yang dulu dianggap penyakit yang gak bisa terkalahkan, kini bisa diatasi. Jutaan nyawa di seluruh dunia terselamatkan. Dan semua itu berawal dari seorang wanita yang sederhana dari Cina yang tidak pernah menyerah dan memilih untuk bertindak daripada menunggu. Yuyu ngajarin banyak hal buat kita, yaitu kalau kamu mau beneran mengubah dunia jauh lebih baik, kita nggak perlu jadi yang luar biasa, tapi cukup jadi sederhana, tekun, dan berani. Dan itulah kisah Tuyuyu yang nunjukin kalau perubahan besar bisa datang dari tempat yang sederhana. Dari orang yang gak dikenal, yang terus percaya dan gak pernah nyerah. Kita gak perlu nunggu diakui dunia dulu buat mulai bertindak. Kadang langkah kecil hari ini bisa jadi harapan besar buat banyak orang. Oke, makasih banyak banget ya buat kamu yang udah mau nonton video ini sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!